Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani dalam minggu yang Abian Base pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 November 2022. Kita bersyukur boleh menjumpai hari ini, hari Tuhan yang baru, semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan agar oleh pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Sungguh kami mengucap syukur karena kasih, anugerah, dan kemurahan-Mu. Kami boleh menjumpai hari Tuhan yang baru pada hari ini, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, dengan semangat yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur karena Engkau selalu menunjukkan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk sekali lagi kesempatan bagi kami dapat menjumpai hari Tuhan yang baru ini, untuk kami dapat mengisinya di dalam kerja dan karya kami, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan kiranya akan menolong kami, menyertai kami, dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami rindu mendasari seluruh kegiatan kami Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan menguasai setiap kami, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam kebenaran firman-Mu kami melangkah, di dalam kebenaran firman-Mu kami dikuatkan untuk menjalani hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan, yaitu Sakaria 2 ayat yang ke-10, yang demikian bunyinya. Saya bacakan bagi kita semua. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bacaan yang kedua dari Lukas 1 ayat yang ke-68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Firman Tuhan pada hari ini diberi judul Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar firman Tuhan bahwa Ia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, ada kalanya kita menjadi ragu. Mengapa kita menjadi ragu? Karena kita melihat situasi yang ada tidak selaras antara janji Tuhan dengan situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Pengalaman ini merupakan ketegangan iman yang terjadi dalam diri orang percaya, yang terjadi pada kita. Namun demikian, kita perlu belajar berharap dan mempercayai janji Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya, bahwa Ia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara,
Ada seorang ayah mempunyai anak laki-laki berusia kurang lebih 5 tahun. Bapak ini memasukkan anaknya ini ke sekolah musik untuk belajar piano. Bapak ini rindu melihat anaknya menjadi seorang pianis yang terkenal. Selang beberapa waktu kemudian, di kota tempat tinggal mereka, di kota tersebut kedatangan seorang pianis yang sangat terkenal yang akan konser di sana. Karena ketenarannya, dalam waktu singkat tiket konser telah terjual habis, dan bapak ini pun membeli 2 tiket untuk dia dan anaknya. Pada hari pertunjukan, 1 jam sebelum konser mulai, kursi telah terisi penuh. Si bapak duduk dan anaknya pun berada di sampingnya. Bisa kita bayangkan seperti layaknya seorang anak kecil. Anak ini pun tidak betah duduk diam terlalu lama. Lalu tanpa sepengetahuan ayahnya, anak ini menyelinap pergi. Ketika lampu gedung mulai diredupkan karena konser akan segera dimulai, sang ayah terkejut menyadari anaknya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Lebih terkejut lagi ketika bapak itu melihat anaknya berada di dekat panggung pertunjukan, dan sedang berjalan menghampiri piano yang akan dimainkan oleh pianis terkenal itu. Didorong oleh rasa ingin tahu, tanpa rasa takut, anak itu duduk di depan piano dan mulai memainkan sebuah lagu. Lagu yang sangat sederhana yang biasa kita dengar, yang dinyanyikan oleh anak-anak, Twinkle Twinkle Little Star. Operator lampu sorot yang sangat terkejut mendengar bunyi piano mengira bahwa konser telah dimulai tanpa aba-aba terlebih dahulu. Dan ia langsung menyorotkan lampunya ke tengah panggung. Seluruh penonton terkejut melihat yang berada di panggung bukanlah sang pianis, melainkan seorang anak kecil. Sang pianis sendiri pun terkejut dan bergegas naik ke atas panggung. Dia tidak marah kepada anak kecil itu. Ia malah tersenyum dan berkata kepada anak kecil itu, "Teruslah bermain." Dan anak kecil itu pun meneruskan permainannya atas izin sang pianis. Sang pianis lalu duduk di sebelah anak kecil itu dan mulai bermain mendampingi permainan anak itu. Ia mengisi semua kelemahan permainan anak kecil itu, dan akhirnya tercipta satu komposisi permainan piano yang sangat indah. Bahkan mereka seakan menyatu dengan permainan piano tersebut. Ketika mereka berdua selesai, seluruh penonton menyambut dengan meriah. Karangan bunga dilemparkan ke tengah panggung sebagai sebuah apresiasi atas permainan piano yang sangat indah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, anak kecil itu jadi GR, gede rasa. Pikirnya, gila, baru belajar piano sebulan saja sudah hebat. Dia pikir seperti itu. Ia tidak tahu bahwa yang disoraki oleh penonton adalah sang pianis yang duduk di sebelahnya, yang mengisi kekurangannya dan menjadikan permainannya sebuah permainan sempurna. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
apa implikasinya dalam hidup kita. Kita adalah anak kecil tadi. Tanpa ada Allah di samping kita, tanpa Allah beserta kita, semua yang kita lakukan sia-sia. Tetapi bila Allah di samping kita, bila Allah beserta dengan kita, sesederhana apapun hal yang kita lakukan, maka hal itu akan menjadi hebat dan baik. Bukan saja buat kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Jika hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak baik, seperti bangsa Israel dan Zakaria pada saat itu, dalam bacaan yang sudah kita baca, marilah kita belajar untuk tetap setia dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia mengetahui dan mengendalikan masa depan. Hanya Dialah pengharapan dan jaminan kita. Kiranya kita tidak pernah lupa bahwa Allah ada di samping kita. Ada Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami datang kepadamu menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Sungguh firman-Mu yang boleh menyapa kami pada hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami selalu tetap percaya akan janji-janji Tuhan bagi kehidupan kami, untuk kami tetap menyadari bahwa ada Allah yang menyertai kehidupan kami, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, buatlah iman kami selalu melekat kepadamu, dan kami boleh menyadari bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sesulit apapun kehidupan yang kami jalani, jika Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Allah, sungguh itu akan menjadi mudah, dan kami dapat melalui semua itu di dalam kemenangan karena Engkau menyertai kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh meneguhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkau Allah beserta akan kami. Terima kasih Bapa di surga. Teringat kami pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang ada di dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, namun kami percaya kasih Allah menjangkau mereka. Engkau kiranya menunjukkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka, mengulurkan kasih-Mu bagi mereka, menjamah mereka, dan menyembuhkan mereka seturut dengan kasih karunia dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Yang lemah, yang kurang semangat, yang berputus asa Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan. Mari Roh Kudus, Engkau kiranya akan selalu menolong setiap anak-anak Tuhan, menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang berpegang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami, kerja dan karya kami sepanjang hari ini Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, memberkati kehidupan kami, sehingga sukacita, damai sejahtera, anugerah-Mu tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tuhan beserta kita. Shalom.